Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hari ini kirap bendera merah putih dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara jelang peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia digelar. Kirap akan melintasi sejumlah rute dimulai dari kawasan Monumen Nasional atau Monas, Patung Kuda Arjuna Wijaya, Bundaran Hotel Indonesia, Semanggi hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Ini adalah gambar terkini yang Anda saksikan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Bersama saya Muhammad Syareza, kita akan mengawal kirap bendera pusaka yang nantinya akan bergerak dari Monas menuju Halim hingga ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi TV full bang, yang follow bang. Gerak, kanan kiri, gerak, kanan kiri gerak, gerak. Cut.
Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Muhammad Syahriza. Barusan saja kita lihat bahwa kirap bendera pusaka yang akan dilangsungkan perjalanan dari Monas menuju Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hari ini berlangsung dan untuk membahasnya saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Pak Asfi Warman Adam selaku Profesor Riset BRIN. Selamat pagi Pak Asfi. Selamat pagi. Terima kasih pagi-pagi sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Tadi kita sudah melihat bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas yang nantinya akan dibawa menuju Halim untuk diterbangkan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Anda melihatnya seperti apa? Ini menjadi salah satu masyarakat bisa melihat bagaimana perjalanan kirap dari Monas menuju Halim untuk nantinya dibawa ke IKN. Sebelumnya kirap ini hanya singkat ya, dari Monas ke Istana gitu. Nah, ini kirap yang sangat panjang, karena dari Monas itu dibawa ke Halim Perdana Kusuma dan nanti diterbangkan ke Balikpapan. Nah, dari Balikpapan dengan kirap lagi ke IKN Nusantara. Ya. Jadi dalam perjalanan yang panjang ini, yang tergambar itu juga adalah perpindahan ibu kota. Untuk pertama kalinya juga dalam sejarah Indonesia, upacara 17 Agustus itu dilakukan pada dua tempat. Pada ibu kota yang lama dan ibu kota yang baru gitu. Jadi ini suatu yang luar biasa, yang pertama kali terjadi gitu, yang juga terkait dengan perpindahan ibu kota gitu. Iya, Prof, kalau misalnya kita bisa lihat gambar, ini adalah gambar terkini di Monas. Banyak sekali masyarakat yang juga melihat, menyaksikan kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN. Begitu besarnya dan kebanggaannya masyarakat Indonesia terhadap bendera pusaka, apalagi ini juga menjadi hal yang pertama dilihat begitu ya, kirap dari Monas ke Halim nantinya akan ke IKN. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Tuh, bagaimana banyak masyarakat juga membawa bendera-bendera merah putih ikut memeriahkan acara kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN, Prof? Ya, ini mengingatkan kita pada masa-masa yang lalu ketika bendera ini, bendera pusaka dan bendera merah putih itu juga menjadi kebanggaan Indonesia, menjadi ungkapan rasa nasionalis. Karena upacara yang sangat banyak menggunakan bendera merah putih itu adalah pada awal kemerdekaan. Pada tanggal 19 September tahun 45 ada rapat akbar di IKADA di Monas sekarang, dan itu ada ribuan orang yang membawa bendera untuk memperlihatkan kesetiaan mereka, dukungan mereka terhadap pemerintah. Jadi ini ya, sekali lagi ada rasa nasionalisme di dalam penaikan bendera, pemunculan bendera, kegiatan untuk menghadiri upacara ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita menelisik sedikit sejarah dari bendera merah putih, bendera pusaka Indonesia begitu, Prof. Dari pandangan Profesor, seperti apa sih sebenarnya sejarah singkat saja dari bendera merah putih yang mungkin bisa kembali di-share dan diingatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Prof? Ya, bendera merah putih itu adalah ikon, adalah lambang, adalah simbol dari Indonesia. Ya. Nah, ketika Indonesia akan merdeka gitu, Soekarno dan Hatta dan Bagus Hadikusumo itu yang menjadi anggota Chua Sang-ngiin itu datang ke Jepang dan mereka menuntut supaya kita bisa mempunyai bendera dan bisa dikibarkan di Indonesia selain dari lagu kebangsaan. Itu yang sejak tahun 43 dituntut kepada Jepang. Nah, Jepang yang kemudian mengalami kemunduran di dalam peperangan, bersikap lunak terhadap Indonesia, maka pada bulan September tahun 44 mulai dibolehkan untuk membuat bendera dan mengibarkannya. Jadi itulah yang dilakukan atau dijahit oleh Ibu Fatmawati itu pada bulan November tahun 44. Ya. Nah, sebelum kita membahas lagi lebih jauh sebenarnya sebagaimana sejarah akhirnya bendera merah putih itu menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, yang kita lihat sekarang nih, Prof, di layar televisi Kompas TV, ini adalah bendera merah putih dan juga teks proklamasi, begitu ya, Prof? Nah, ini apakah duplikat atau asli menurut pandangan Prof? Karena memang ada yang menyebutkan ini asli, bahkan ini duplikat begitu. Kalau Prof melihatnya seperti apa, Prof? Kalau teks merah putih itu duplikat, karena yang aslinya itu akan
ada itu di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya. Jadi itu salinan. Sedangkan yang bendera pusaka itu, saya tidak tahu persis yang sekarang ini yang dibawa bendera pusaka yang cuma satu itu, atau bendera pusakanya digunakan atau tetap di Jakarta, sedangkan yang dibawa ke IKN itu adalah duplikatnya gitu. Menurut informasi yang saya baca dari pihak istana, yang dibawa ke IKN itu hanya duplikatnya. Oke. Dan ini ya nantinya juga menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia, bagaimana kira bendera pusaka pagi hari ini akan berangkat dari Monas menuju ke IKN. Nah, kalau kita melihat kembali dari sejarah bendera merah putih, tadi Prof juga menyampaikan sebegitu bangganya masyarakat Indonesia dengan bendera pusaka. Apalagi di saat itu juga banyak sekali cerita-cerita yang banyak anak-anak dengarkan begitu waktu saya zaman SD. Ini bendera merah putih asalnya dari bendera Belanda yang akhirnya dirobek oleh salah seorang pemuda dan akhirnya bisa dikibarkan untuk kemerdekaan RI begitu, Prof. Memang ada ya bendera Belanda yang dirobek itu di Surabaya. Itu dalam peristiwa 10 November tahun 45. Tapi ini bukan, ini bendera yang memang dijahit. Jadi bukan bendera yang diambil dari spanduk tukang soto, bukan. Tapi ini bendera yang kainnya itu diberikan oleh kepala propaganda Jepang di Jakarta, Shimizu, dan diberikan kepada Ibu Fatmawati yang kemudian menjahitnya gitu. Nah, kalau untuk bahannya sendiri pada saat itu Ibu Fatmawati, ada yang bilang ini dari wol Inggris, ada kain wol biasa dari bahan dari Inggris dan sebagainya. Prof melihatnya kalau misal pada saat zaman dulu sejarahnya seperti apa sih untuk jenis bahan bendera pusaka merah putih ini? Bahannya itu dari gudang Jepang yang ada di pintu air di Jakarta, itu yang dipakai gitu. Jadi kain yang cukup bagus pada saat itu, karena kita tahu pada zaman Jepang itu kita kesulitan, orang juga memakai pakaian itu ada yang dari goni dan lain-lain. Tetapi ini kain dari milik Jepang yang itu yang diberikan. Kita tahu bahwa Jepang ketika itu bersikap lunak terhadap Indonesia karena ingin dukungan dari pemerintah, bukan dari pemerintah, dari rakyat Indonesia di dalam peperangan Asia Timur Raya itu. Nah, itu yang diberikan kepada Fatmawati yang dijahit oleh Ibu Fatmawati gitu. Saat itu ukuran bendera 2,7 kali 2 atau seperti apa, Prof? Dari awal ukuran bendera itu pada tahun 45 itu adalah yang dikibarkan di sana adalah 2 kali 3 meter gitu. Tetapi kita tahu juga bahwa pada tahun 2014 itu bendera pusaka itu diukur, itu sudah menyusut beberapa senti panjang dan lebarnya. Kita maklum sudah sekian. Dan bendera pusaka itu hanya dikibarkan dari tahun 45 sampai tahun 68. Jadi setelah tahun 68 itu bendera itu istirahat gitu karena kondisinya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikibarkan dan warnanya juga sudah sedikit berubah gitu. Jadi kemudian tahun 69 dibuat untuk pertama kalinya duplikat bendera pusaka itu dan kemudian dibagikan ke seluruh gubernur di seluruh Indonesia tahun 69 untuk pertama kalinya duplikat yang pertama gitu. Dan kemudian tahun 84 itu dibuat lagi duplikat yang kedua. Lalu tahun 2014 duplikat yang ketiga, dan yang sekarang duplikat yang keempat tahun 2014. Karena setelah sekian tahun ya, bendera itu tentunya sudah tidak, warnanya mungkin sudah memudar. Betul. Prof, ini adalah gambar terkini, Prof. Bagaimana kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN? Ini lokasinya ada di kawasan Monas ya, kalau tidak salah, betul? Nah ini dia bagaimana iring-iringan dari polisi militer, lalu juga ada pihak kepolisian juga membantu paskibraka ada di dalam mobil jeep dengan membawa duplikat bendera merah putih dan juga salinan teks proklamasi. Ini ada di wilayah Monas menuju Patung Kuda Arjuna. Nah, Prof, ini lagi-lagi banyak masyarakat yang mengikuti perjalanan bendera pusaka dari Monas ke IKN, kirap bendera pusaka. Begitu bangganya masyarakat hingga bahkan membawa anak-anaknya mengenakan kostum merah putih juga begitu, Prof. Ini adalah pemandangan yang
juga menjadi hal yang baru begitu ya, jadi bagi masyarakat Indonesia. Ditambah lagi juga belakangan Olimpiade juga Indonesia menyumbangkan emas begitu, ditambah lagi ini di bulan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali animo masyarakat dan juga kebanggaan yang mereka sampaikan pada saat menyaksikan kirap bendera pusaka. Apa sebenarnya makna yang bisa diambil dari kirap bendera pusaka dari Monas ke IKN ini, Prof? Kalau dari pandangan Profesor? Ya, ini peristiwa yang diadakan yang sekali lagi itu membangkitkan nasionalisme kita. Kita juga tahu bahwa di Olimpiade misalnya ketika kita memperoleh medali itu diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan bendera merah putih itu dikibarkan. Jadi ada lambang itu yang memperlihatkan bahwa kita hadir di dunia gitu. Kita juga berprestasi di dunia gitu. Nah, ini yang saya lihat juga di dalam upacara semacam ini. Kita membangkitkan kita gitu bahwa bangsa ini dulunya pernah berjuang dan sekarang akan terus meneruskan kehidupan berbangsa ini dengan dengan rasa nasionalisme yang tinggi gitu. Itu yang terlihat dari upacara ini yang tahun ini merupakan kirap yang terpanjang dalam sejarah. Nah, kalau ngomongin masalah perpindahan ini kan dari Monas menuju Halim terus menuju ke Balikpapan dan IKN gitu, Prof. Kalau melihat sejarah dari bendera pusaka yang juga turut berpindah-pindah, bisa dijelaskan kembali, Prof, pindahnya sebenarnya dari awal mulai dijahit Ibu Fatmawati, lalu dibawa, ini pindahnya ke kota mana saja, Prof? Ya, jadi dijahit Ibu Fatmawati itu tahun 44 ya, dan kemudian bulan Januari tahun 46, Bung Karno terpaksa pindah ke ibu kota, ke Yogyakarta. Naik kereta api dan bendera merah putih itu dibawa ke Yogyakarta dan dikibarkan di Gedung Agung di Yogyakarta. Kemudian pada bulan Desember tahun 48 itu terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, Bung Karno itu merasa khawatir bahwa bendera ini akan disita atau disobek oleh Belanda. Kemudian Bung Karno menitipkan kepada ajudannya Usen Mutahar. Dan Usen Mutahar ini kemudian berpikir bahwa tidak aman kalau bendera itu dalam keadaan yang utuh gitu. Jadi oleh sebab itu dia memasukkan bendera itu ke dalam kopernya. Sudah dibagi dua. Jadi jahitannya dilepas sehingga hanya ada dua kain, merah dan kain putih yang terpisah gitu. Jadi orang tidak melihat itu sebagai bendera gitu. Ya. Dan itu yang dibawa ketika Usen Mutahar ditangkap sampai ke Semarang. Dan dari Semarang kemudian Usen Mutahar yang bisa lolos itu ke Jakarta. Nah, di Jakarta bendera itu kemudian yang sudah dilepas itu dijahit kembali. Usen Mutahar meminjam mesin jahit seorang dokter perempuan gitu dan kemudian dijahit dan kemudian bendera yang sudah dijahit itu dititipkan kepada Sujono namanya, seorang anggota delegasi Indonesia untuk dibawa ke Bangka di tempat Bung Karno diasingkan. Jadi bendera merah putih, bendera pusaka itu dibawa ke Bangka. Dan dari Bangka ketika Bung Karno itu kembali ke Jogja pada bulan Juli tahun 49, bendera itu kembali dibawa ke Jogja dan dikibarkan di Jogja. Nah, yang menarik itu adalah pada bulan Desember tahun 49, tanggal 28 Desember tahun 49, Bung Karno pindah ke Jakarta, kembali ke Jakarta, naik pesawat dari Jogja itu ke Bandara Kemayoran. Yang menarik itu adalah bahwa bendera itu yang ditaruh di dalam peti itu, di dalam pesawat itu, yang pertama kali dikeluarkan ketika pesawat mendarat di Kemayoran itu adalah bendera merah putih itu. Bukan Soekarno dan lain-lain, tetapi bendera merah putih itu. Dan rakyat yang menunggu Bung Karno di lapangan itu berjubel gitu melihat yang keluar pertama itu adalah bendera merah putih. Jadi ini memperlihatkan juga kebanggaan, penghargaan juga terhadap bendera merah putih. Dan sejak itu kemudian dikibarkan di istana di Jakarta. Oke. Yang juga menarik perhatian saya adalah ini sosok dari Usen Mutahar yang tadi Prof Asfi juga sempat sampaikan bahwa ia memiliki ide pemikiran bahwa demi
meminimalisir ketahuan dari Belanda bahwa bendera ini harus dilepas jahitannya, dipisah seakan-akan ini menjadi hanya seunggah kain warna putih dan juga warna merah. Sebenarnya sosok Hussein Mutahar ini yang juga menjadi ajudan Soekarno, seperti apa sih Prof? Gambarannya yang mungkin masyarakat juga belum banyak yang tahu sebenarnya sosok dari Hussein Mutahar ini. Beliau seorang kepala staf angkatan laut ya, kemudian diminta